Oke, halo, selamat siang, Vero. Halo, selamat siang. Siang, Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, saya Kak Friska, tutor med dari Albanova. Nah, by the way, sebelum kita lanjut, Kak mau Vero memperkenalkan diri juga nih. Boleh sebutkan namanya, terus nama panggilannya apa, dan kelas berapa? Oke, silakan. Nama saya Veronica, bisa Mm-mm. dipanggil Vero, dan dari kelas 8. Kelas 8. Oh ya, kakak boleh tahu nggak ya hobi Vero saat ini apa? Gambar. Menggambar, nice. Nah, by the way, Vera suka math nggak? Nggak, Oke. Nah, baik. Hari ini, kelas perdana ini akan kita awali em, dengan materi jenis-jenis bilangan. Nah, sebelumnya Vera udah pernah dengar nggak jenis-jenis bilangan? Udah. Kalau jenis bilangan yang Vera sudah tahu apa saja? Boleh disebutkan? bilangan bulat Iya, bilangan bulat. Terus ada lagi? Itu aja. Oke, kalau di dalam matematika, kita punya banyak jenis-jenis bilangan. Nah, yang pertama adalah bilangan natural atau bilangan asli. Nah, bilangan asli itu kita awali dari angka satu. Eh, kita awali dari angka satu ya. Angka 2, 3, 4, sampai positif tak terhingga. Sampai seterusnya ya, maksudnya sampai 9, 10, dan sebagainya gitu. Jadi kalau bilangan yang pertama itu adalah bilangan asli atau bilangan natural, kita mulainya dari satu. angka satu. Oke. Kemudian jenis bilangan berikutnya adalah bilangan cacah. Udah pernah dengar nggak bilangan cacah? Pernah. Pernah. Kalau bilangan cacah itu kita mulai dari angka berapa? Dari Satu. dari nol. Kalau bilangan asli tadi kita mulai dari angka satu. Kalau bilangan cacah kita mulai dari nol. Kayak bisa dibedakan ya? Oke, nice. Kita lanjut. Jenis bilangan berikutnya adalah bilangan bulat. Nah, seperti yang Vero sampaikan tadi, bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan ada nol. Nah, seperti di garis bilangan ini. Sebelumnya kalau belajar matematika udah pernah menggunakan garis ini? Pernah. Udah, ini namanya kan garis bilangan ya? Ya kan? Jadi kalau bilangan bulat itu ada negatif, negatif itu dari ini ya, negatif satu, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian ini nol. Nah, di sini positif. Satu, 2, 3, sampai positif tak terhingga. Oke, aman ya sampai sini? Ya, lanjut. Kita lanjut ke bilangan rasional. Kalau bilangan rasional udah pernah dengar? Rasional atau pecahan deh. Pecahan udah pernah belajar nggak? Udah. Udah di kelas berapa kalau Kak boleh tahu? Masih ingat? Kelas 5. Kelas 5, oke. Kalau materi Vero sekarang di kelas 8 apa saja? Yang udah dipelajari deh di kelas Aljabar. 8. Aljabar. Terus kalau rasio udah ya? Belum. Belum. Oke, nah sekarang kita ke rasional dulu ya. Jadi rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, dalam bentuk pecahan ya, misalnya yang ini pecahan kita kenal, dan ini adalah salah satu contoh bilangan rasional. Nah, bilangan rasional lainnya adalah bentuk desimal. Bentuk desimal itu yang menggunakan koma ya. Kalau di sini kan kita punya 0,75, ya kan? Kalau yang ini kita bacanya gimana, Fer? 3. 3.
Gimana? 3 per? Iya, 3/4. Nah, yang tiga ini kita kenal dengan pembilang atau penyebut. Yang tiga ini kita kenal pembilang, ya kan? Terus kalau yang bawahnya kita kenal dengan Nyebut. penyebut. Nah, tapi ada syaratnya ya. Kalau bilangan rasional bentuk pecahan itu, penyebutnya tidak boleh sama dengan nol. Kenapa tidak boleh sama dengan nol? Karena kalau misalnya sama dengan nol, kita punya 3/0. 3/0 bisa nggak? Tidak. Tidak ya, tidak terdefinisi. Jadi kita harus ingat syaratnya kalau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan nol. Oke. Hmm. Kalau yang ini tadi kita bacanya gimana, Fer? Boleh diulang? 0, Nol koma tujuh puluh lima. nah, kalau pembacaan angka di belakang koma itu kita bacanya satu-satu. Kita bacanya 0,75, bukan 0,75 ya. Oke? Ya, lanjut. Kalau ini bilangan rasional, bilangan berikutnya adalah irasional. Nah, kalau bilangan irasional itu contohnya seperti akar 2, kemudian akar 3, akar 5. By the way, udah pernah ketemu akar nggak dalam matematika? Sudah. Udah kan? Nah, jadi kalau bilangan yang pakai akar itu adalah jenis bilangan irasional. Nah, yang lainnya adalah yang ini. Udah pernah ketemu dengan simbol ini? Udah, biasanya kita ketemu di mana tuh? Kalau belajar materi apa? Aljabar. Aljabar. Kalau lingkaran udah pernah dipelajari? Bu. Belum. Oke, nah kalau di lingkaran, misalnya kita mau menghitung luas lingkaran, nah biasanya kita ketemu dengan rumus ini. Nah, ini kita bacanya pi. Kita bacanya pi. Nah, tapi itu nanti kita bahas ke depannya ya. Nah, pi itu juga merupakan jenis bilangan irasional. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, kalau bilangan prima gimana? Udah pernah dipelajari? Sudah. Udah, bilangan prima itu menurut Vera gimana? Gak Boleh tahu. dibaca? Boleh dibaca yang ininya? Definisinya? Bilangan asli lebih besar dari satu, yang Iya. hanya memiliki dua faktor, satu dan bilangan itu sendiri. Jadi itu, bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari satu, kemudian dia punya dua faktor pembagi, yaitu satu dan dirinya sendiri. Faktor pembagi itu, misalnya gini, kita punya angka 5. Angka 5 apakah bisa kita bagi dua? Bisa. Tapi nanti hasilnya desimal ya, ya kan? Tapi kalau hasilnya bulat, apakah bisa? Tentu tidak, ya kan? Nah, jadi bilangan berapa yang bisa membagi 5? 5 kalau kita bagi satu berapa? 5 permen kita kasih ke satu orang. Berarti orang itu dapatnya 4. ya 5, ya kan? Jadi 5 kita bagi satu sama dengan 5. 5 kita bagi satu sama dengan 5. Tapi kalau Tapi kalau sekarang kita punya 5 dibagi 5. Nah, 5 dibagi 5 berapa? 5 permen kita berikan ke 5 orang teman kita dulu. Masing-masing dapat berapa? 20. Ini dibagi. Dibagi. Jadi contohnya gini. Kita punya permen. Misalnya permennya 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita bagikan ke teman kita. Misalnya namanya teman Vero siapa aja nih? Kak boleh tahu? Ya, boleh Nela. disebutkan nama temannya 5 orang? Nela, Faru, Apa? Danela, Faru, Daniela, Faru, terus siapa lagi?
Oke, teman Miss aja ya. Misalnya namanya Sari, kemudian ada Ratna, dan misalnya Ika. Nah, tadi kan awalnya kita punya 5 permen ya. Kalau 5 dibagi 5 itu artinya lima kita bagikan ke 5 orang gitu. Nah, permen yang pertama kita berikan ke Daniela, permen yang kedua kita berikan ke Faru, yang ketiga kita berikan ke Sari, yang keempat kita berikan ke Ratna, dan permen yang kelima kita berikan ke Ika. Nah, masing-masing dapat berapa permen? Satu. Satu. Jadi 5 dibagi 5 itu sama dengan satu ya. Nah, sebuah angka kalau dibagi dengan dirinya sendiri itu hasilnya satu. Kalau kita punya nanti 6 dibagi 6 satu, 7 dibagi 7 dibagi 7 satu. Atau 100 dibagi 100 pun tetap satu. Gitu. Oke, aman ya. Nah, jadi kalau 5 ini apakah termasuk bilangan prima? Termasuk ya, karena pembaginya itu 1 dan 5 aja. Nah, kalau 6 masuk bilangan prima nggak, Pero? Enggak. Nggak ya. Kenapa nggak masuk? Karena dia bisa dibagi dua, ya nggak? Bisa dibagi tiga. Oke. Nah, jadi contoh bilangan prima itu yang ini ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 23, dan seterusnya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk bilangan prima? Enggak. Enggak. Oh ya, kalau ada yang penting dan mau dicatat boleh ya. Atau mau di screenshot layarnya boleh. Nah, lanjut. Kalau gitu, jenis bilangan berikutnya adalah bilangan real. Nah, bilangan real itu gimana? Bilangan real itu adalah kumpulan dari semua jenis bilangan yang telah kita bahas tadi. Yang pertama tadi kita bahas jenis bilangan apa? Prima. Bilangan, bilangan asli. Ya nggak? Yang pertama tadi kita lihat dulu ya. Jenis bilangan yang pertama tadi adalah bilangan as. Asli atau bilangan natural. Nah, kalau bilangan asli tadi kita mulai dari angka berapa? Satu. Satu. Oke. Kalau bilangan cacah kita mulai dari Nol. angka berapa? Nol. Nol, betul. Kemudian kalau bilangan bulat tadi gimana? Negatif ke Ada, positif. ya sama, nol juga ya. Mm-mm. Kalau bilangan rasional bentuknya tadi apa? Pecahan. Pecahan dan Maksimal. desimal. Kalau bilangan irasional gimana? Akar, ya kan? Kayak contohnya angka yang ada dalam akar. Nah, terakhir tadi bilangan prima. Bilangan prima tadi adalah bilangan yang punya dua faktor pembagi, yaitu satu dan dirinya sendiri. Nah, jadi bilangan real itu mencakup semua jenis bilangan yang tadi. Wait, ada bilangan tadi yang pertama bilangan natural atau asli, bilangan bulat, bilangan irasional, rasional, pecahan atau desimal ya, dan juga bilangan cacah. Oh, satu lagi bilangan prima. Prima. Ya, jadi bilangan real itu mencakup semua jenis bilangan yang tadi ya. Mm-mm. Aman sampai sini? Aman. Ya. Oke, kalau gitu kita lanjut di bilangan bulat. Ini ya bilangan bulat tadi. Jadi bilangan bulat itu tidak ada pecahan atau desimalnya ya. Karena kalau pecahan atau desimal dia bilangan rasional. Nah, kalau di bilangan bulat kita punya positif, nol, dan negatif. Nah, udah pernah belajar bilangan negatif juga nggak? Sudah.
Udah ya. Kalau misalnya kita punya 2 ditambah 3 sama dengan berapa? 5. 5. Kalau 2 kita kurang 3 sama dengan berapa? Minus Ya, minus berapa? 5. Berapa? Minus 5. Minus 5, oke. Nah, kalau 2 dikurang 3 itu kan artinya, oke, sekarang kita ada di posisi 2. Nah, kalau minus itu kita ke kiri atau ke kanan? Kita Kiri. ke kiri. Nah, kita ke kiri itu sebanyak 3 kali. Karena dikurang 3 berarti 1, 2, 3. Kita adanya di minus, Satu. minus 1. Oke, kemudian kalau kita punya 4 dikurang 6. 4 kita kurang 6 berapa? Awalnya kita ada di 4 positif, terus ke kiri sebanyak 6 kali. Berarti kita sekarang ada di, Minus 2. iya, minus 2, betul. Nah, sekarang kalau kita punya, sekarang kalau dari minus ya, misalnya minus 2. Minus 2 tambah 5. Nah, itu berapa, Vero? 3. Positif 3, betul ya? Oke, nice. Sekarang kalau minus 2 dikurang 5. Nah, itu gimana juga? Minus 7. Minus 7, betul ya? Minus 7. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, kalau di bilangan negatif ini kan kita ada aturan ya. Kalau misalnya positif kita kalikan positif, hasilnya nanti apa? Apakah positif atau negatif? Positif. Kalau positif kita kalikan positif, hasilnya pasti positif, ya kan? Oke, sekarang kalau positif kita kalikan negatif, nanti hasilnya gimana? Negatif. Negatif. Sebaliknya, kalau negatif kita kalikan dengan positif, hasilnya? Negatif. Oke, tapi kalau negatif kali negatif gimana? Positif. Oke, benar ya. Jadi kita ingat keempat aturan tersebut. Nah, baik. Sekarang, kalau misalnya nih kita punya minus 12 ditambah 5. Nah, minus 12 ditambah 5 itu sama dengan berapa? Minus 8. Berapa? Minus 8. Minus 8. Oke, coba kita cek ya. Kalau kita punya garis bilangan, terus awalnya minus 12 nih. Ini minus 11, minus 10, minus 9, minus 8, minus 7, minus 6, dan sebagainya ya. Nah, awalnya tadi kita ada di minus 12 sini, ya kan? Nah, sekarang karena ditambah 5 berarti kita ke kanan, ya kan? Kita ke arah positif sebanyak 5 kali. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, harusnya kita ada di angka 7. negatif tuh, 7. negatif 7. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Nah, kalau gitu kita punya lagi 9 dikurang 15. 9 dikurang 15 berapa? Awalnya kita ada di positif 9, terus ke kiri sebanyak 15 lang. Mm-mm. Minus 6. Minus 6, betul. Ini jawabannya minus 6 ya. Next, kita
punya soal negatif 6 dikurang dalam kurung negatif 10. Berarti kita selesaikan dulu ya, karena di sini kan ada dua tanda. Kalau kita punya angka di dalam kurung, itu artinya kita kalikan, ya kan? Mm-mm. Kemudian di sini kita punya tanda negatif keduanya nih. Berarti kita tulis ulang dulu ya, negatif 6. Di sini ada negatif, di sini juga negatif. Berarti kita kalikan negatif kali negatif Positif. positif. Berarti di sini ditambah 10. Nah, baru kita selesaikan. Negatif 6 tambah 10 berapa? 4. Berapa? 4. Positif atau negatif? Positif. Oke, benar. Positif 4. Lanjut. Kalau kita punya 8 kali negatif 3, 8 kali negatif 3 berapa? Oh ya, by the way, Vera udah hafal perkalian nggak? Dikit. Apa? Dikit. Oh, dikit. Nah, kalau 8 kali 3 itu kan artinya sama aja kalau 3 kali 8, ya kan? Mm-mm. Nah, kalau 8 kali 3 aja berapa? 21. Berapa? 21. Nah, kalau 8 kali 3, 8 kali 3 itu kan artinya 8-nya ada 3 kali nih, ya kan? Nah, kita jumlahkan. 8 tambah 8 berapa? 16. 16. Baru yang 16 itu kita tambahkan dengan 8 lagi. 16 tambah 8 sama dengan 24. 24. Jadi karena di sini kita ada negatif 3 nih, berarti 8 kali negatif 3 sama dengan negatif 24. Negatif 24. Oke. Nah, sekarang kalau kita ada pembagian soalnya ya, negatif 45 dibagi 9. Nah, kita tahu kalau pembagian itu kan lawannya perkalian. Jadi kalau ketemu pembagian seperti ini, kita boleh mengartikan gini aja. 9 kali berapa yang hasilnya 45? 9 kali berapa yang hasilnya 45? 5. 5. Berarti karena di sini ada negatif, negatif 45 dibagi 9 berarti sama dengan negatif negatif 5. Oke. Nah, kalau soal yang nomor 6 gimana, Vero? Menurut Vero yang nomor 6 itu gimana? Yang kita selesaikan yang mana dulu? Yang dalam kurung? Dalam kurung. Oke. Dalam kurung yang sebelah kiri kita punya negatif 5 tambah 2. Negatif 5 tambah 2 berapa? -3. Minus 3. Nah, kemudian dikali. Dalam kurung yang kedua ada 7 dikurang 10. 7 kita kurangi 10 berapa? 3. 3. 3 atau negatif 3? Positif. 7 dikurang 10 loh. Angka pengurangnya kecil. Kalau 10 dikurang 7, benar, 3 positif. Tapi kalau 7 dikurang 10, 7 itu kan mengurangi 10. Sedangkan 7 itu angkanya kecil dari 10. Berarti harusnya minus 3. Jadi kita punya di sini minus 3 kali minus 3. Oke, minus 3 kali minus 3 berapa? 9. Positif 9. Itu dia. Nah, baik dari beberapa contoh ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik. Kalau gitu kita lanjut ke contoh berikutnya.
Oke, kita punya negatif 5 tambah 8. Negatif 5 tambah 8 berapa? Tiga. Berapa? Tiga. 3. Positif 3, betul ya. Lanjut. Negatif 3 ditambah negatif 4. Nah, di sini kan ada dua tanda lagi ya, Vero. Ada positif dan ada negatif. Berarti yang kita lakukan apa? Kita kalikan. Negatif 3 positif kali negatif tadi apa hasilnya? Kalau positif ketemu negatif tadi sama dengan Positif. positif kali negatif hasilnya negatif, ya kan? Hmm, berarti di sini negatif 3 dikurang 4. Negatif 3 dikurang 4 berapa? Satu. Berapa? Satu. Satu. Nah, coba kita lihat ya. Kalau kita punya garis bilangan nih, awalnya kita ada di negatif 3. Nah, karena dikurang 4, berarti kita ke kiri atau ke kanan? Ke kiri, ya kan? Kalau ditambah 4 kita ke kanan. Berarti di sini kita tulis dulu ya. Nah, negatif 3. Awalnya kita ada di sini. Oke. Dikurang 4 berarti kita ke kiri sebanyak 4 langkah. Satu, 2, 3, 4. Oke, berarti kita ada di negatif tuh. Tujuh. Negatif 7. Ini ya. Oke. Nah, lanjut. Kalau kita punya 25 ditambah negatif 15. Nah, lagi-lagi di sini ada dua tanda nih, ada negatif sama positif. Berarti kita kalikan dulu. 25 positif, positifnya kita kalikan negatif. Positif kali negatif hasilnya apa? Negatif. Negatif. Berarti di sini harusnya 25 dikurang 15. 25 kita kurang 15 berapa? 10. 10. Jadi jawabannya adalah 10. Itu dia. Oke, dari beberapa contoh ini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau ini? Oh enggak. Oke, kalau gitu ini kita coba ya latihan soal. Yang ini deh. Sekarang Vero coba menyelesaikan beberapa soal ini ya. Tapi nanti kalau nggak tahu Miss bantu kok. Kak bantu ya. Nah, Vero mengerjakan ini boleh di kertas atau boleh juga langsung tulis di papan kita boleh ya. Mm-mm. Tapi sebelum lanjut ke sini, ada yang mau ditanyakan dulu untuk bilangan negatif. Bisa dipahami ya? Ya, intinya kalau dikurang itu berarti ke kiri, kalau tandanya positif atau ditambah itu ke kanan. Nah, coba. Yang pertama itu adalah 9 ditambah minus 11. Mm-mm.
Minus satu. Gimana? Minus satu. Min satu. Oke. Kalau... Baik. Coba kita cek ya. Awalnya kita punya di 9. Ini 9 ya. Terus 8. Ini 7. Ini 6. Ini 5. 4. 3. 2. 1. Negatif 0. Min dua. No. Iya, min 2. Harusnya min 2 ya. Oke, next. Lanjut, yang 7 ditambah minus 11. Min empat. Berapa? Min empat. Iya, betul. Benar ya, udah 2. Lanjut di negatif 2 tambah 11. Sepuluh. Berapa? 10. 10 masih kurang tepat? 9. Min 9. Positif 9 ya. Oke, lanjut. Negatif 12 tambah 2. Minus 10. Minus 10 benar. Oke, lanjut. 8 ditambah negatif 10. Min dua. Min 2. Oke, nice. Lanjut. Negatif 6 tambah negatif 12. 6. Wait. Ini kan jadinya, kan ada dua tanda nih, ya kan? Berarti ini jadinya negatif 6 dikurang 12. Kita ada di negatif 6, terus ke kiri lagi sebanyak 12 kali. Min 12. Masih kurang tepat. Oke, Kak bantu. Sini, kita punya garis bilangannya. Di sini min 6, ini min 7, min 8, min 9, min 10, min 11, min 12, min 13, min 14, min 15, min 16, min 17, min 18. Nah, tadi kan kita ada di min 6 ya, di sini, negatif 6. Terus ke kiri sebanyak 12 kali. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, harusnya kita ada di negatif 18, negatif 18. Ini dia. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Di yang ini, dapatnya negatif 18? Tidak. Oke, kalau tidak lanjut lagi di 9 tambah negatif 9.
Nol. Iya, betul. Nol. Oke, 11 tambah 4 berapa? 15. 15. Kalau min 12 tambah 10, 2. betul, positif 2. 8 tambah 6 berapa? 14. Berapa? 14. 14. Oke. Kalau minus 8 tambah 12, 4. 4, betul. 1 tambah 11 berapa? 12. 12. 12 tambah 11, 23. 23. Nah, kalau minus 7 tambah 8, 1. iya, betul, positif 1. Kemudian, negatif 1 tambah 12, 11. 11, betul. Nah, oke, makin cepat ya menyelesaikannya. Nice. Lanjut, negatif 9 tambah negatif 2. Ingat, di sini ada dua buah tanda. Minus 11. Iya, betul. Minus 11. Lanjut, Vero. 6 tambah 8. 14. Oke, 14. 3 tambah minus 11. 10. Masih kurang tepat. Berapa tadi jawabnya? 10. 10 kurang tepat. Ayo, di sini berarti jadinya 3 dikurang 11. 3 dikurang 11 berapa? Berapa? 3 dikurang 11. Atau kalau terlalu, ini ya, kan angkanya terlalu jauh ya 11. Gimana kalau kita balik aja, tapi nanti jangan lupa tanda minus. Ya enggak? Karena kan pengurangnya ini, angka 3 ini kurang dari 11. Berarti nanti hasilnya pakai minus nih. Nah ya udah, kita balikkan aja. 11 dikurang 3 berapa? 8. 8. Berarti udah tuliskan aja gini. Negatif 8. Hmm, oke. Nah sekarang 11 ditambah negatif 10. Sebelas ditambah negatif 10. 1. Berapa? 1. 1, benar. Oke, lanjut. Negatif 12 tambah 6. Minus 6. Iya, betul. Minus 6. Nice.
Kemudian -4 ditambah -11. 7. Berapa? 7. 7. Masih kurang tepat. Jangan lupa di sini ada dua tanda ya, Vero. Berarti ini kan jadinya -4 dikurang 11. Berarti dari -4 terus ke belakang sebanyak 11 kali lagi. Min 4. Berapa? -4. Masih kurang tepat. Oke, ini. Coba kita gambarkan dulu ya. Nah, kita punya ini. Awalnya kita ada di -4. Kita tulis dulu -4 sini. Terus ini -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15. Nah, tadi kita punya -4. Berarti kita ada di sini awalnya. Terus karena dikurang 11, berarti kita ke kiri sebanyak 11 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kita ada di angka berapa? 15. Iya, minus Minus lima 15. belas. Oke, jadi gitu ya kalau ketemu soal seperti yang ini. Nah, oke lanjut Veros. -1 tambah 4. Tiga. -1 tambah berapa? 3, 3. betul. Ya, 3. Nah, kalau -12 tambah -8. Nah, ini. Seperti yang tadi ya. Berarti ini jadinya -12 dikurang 8. Oke. -4. Masih kurang tepat. Jadi gini, Kak bantu ya. Kalau, tapi Vero harus dapat jawaban benernya ya. Dari -12, terus karena dikurang 8, berarti ke kiri sebanyak 8 lagi. Ayo, boleh dicoba lagi? Nah, gambarkannya itu yang ini, negatif.
Negatif 8 sampai negatif 20. Coba buatkan dulu. Udah? Mm. Nah, sekarang kita ada di minus 12. Titiknya ada di minus 12. Udah? Sekarang ke kiri sebanyak 8 kali. Min 20. Nah, betul. Jadi, minus 12 dikurang 8 sama dengan minus 20. Oke, aman ya? Nah, saling terakhir. Negatif 10 tambah 10. 0. Nol, betul. Nah, oke, itu dia. Kita cukup banyak ya menyelesaikan soalnya. Nah, dari beberapa soal ini, ada yang masih kurang dipahami nggak? Enggak? Oke. Kalau gitu, kita hapus dulu ya. Oke. Nah, kalau gitu, ini bisa Vero coba lagi nggak yang ini? 7 dikurang 9, negatif 5 dikurang negatif 3, sama kalau ada soal puluhan. Oke. Min 16. 7 dikurang 9 berapa? Min 16. Kurang tepat. Nah, ayo. 7 dikurang 9 harusnya. 2. Ya. Duanya positif atau negatif? Negatif. Iya, betul. Jadi 7 dikurang 9 negatif 2. Oke. Sekarang negatif 5 dikurang negatif 3. Min 8. Oke, wait. Berarti ini jadinya negatif 5. Nah, karena ada dua tanda negatif, berarti negatif kali negatif jadinya positif ya? Nah, ya jawaban harusnya adalah 8. kurang tepat. Negatif 5 tambah 3. 2. Iya, negatif 2. Oke, sekarang gimana kalau kita ketemu eh, misalnya angkanya puluhan ya. Nah, kita punya 45 dikurang 60. Nah, kalau kita gambarkan di garis bilangan, tentunya itu sangat panjang, ya kan? Nah, tapi yang kita ingat gini, 45 itu kan lebih kecil dari 60, ya kan? Nah, kalau yang pengurangnya itu lebih kecil, berarti nanti hasilnya pasti negatif, ya nggak? Nah, sekarang kita tuliskan aja dulu negatif. Sekarang kita balik aja. 60 dikurang 45 berapa? 60. 60 kita kurang 45. 15. 15. Berarti yang 15 itu kita tuliskan di sini. Nah, kita bacanya nanti negatif 15. Bisa dipahami ya? Mm-mm. Nah, sekarang kalau kita punya, coba ya, ini Vero. Coba Vero kalau kita punya 30 dikurang 60, berapa tuh?
tanpa buat garis bilangan ya. Coba. 30 dikurang 60. Nah, yang 30 itu kan lebih kecil dari 60, ya kan? Nah, karena lebih kecil berarti tulis aja dulu negatif. Karena hasilnya pasti negatif nanti. Kalau buat garis bilangan itu sangat panjang. Dan kita juga capek buatnya, ya kan? Nah, sekarang kita balik, Vero. 60 kita kurang 30 berapa? -30. Min 30. Jawabannya min 30. Oke, satu soal lagi yang ini. Min 25 dikurang min 40. -15. 15. Min 15. Coba kita cek ya. Berarti yang di sini jadi apa? Positif ya? Berarti min 25 ditambah 40. Nah, berapa tadi dapat min 15 ya? Kayaknya kurang tepat deh. Karena di sini ditambah bukan dikurang. Kalau dikurang iya. 65. Masih kurang tepat. Jawabannya 15 tapi positif. Tadi Vero jawabnya negatif ya? Iya kan? Nah, kenapa positif? Karena ini kan min 25. Min 25 ini em, adanya di sebelah kiri ya. Tapi kan kita tambahkan dengan 40. Dan 40 itu lebih dari 25, ya kan? Nah, jadi nanti hasil akhirnya pasti positif 15. Karena yang jumlah di langkah kita ke kanan itu lebih dari 25, makanya hasilnya positif. Oke ya, aman? Baik, kalau gitu em, kita yang ini kita hapus dulu. Nah, baik. Sebelum kita akhiri kelas siang ini, Kak mau tanya dulu nih. Vero udah hafal perkalian berapa aja kalau Kak boleh tahu? Perkalian dua hafal nggak? Dua, tiga? Tengah. Iya. Kalau 3 kali 6 berapa? Oke, wait. Kita coba dulu yang ini ya. Kalau perkalian dua, berarti kan setiap perkaliannya itu ditambah dua, ya kan? Nah, kalau perkalian tiga, coba ya. Di sini kita punya em, 2 kali 1 kan dua ya. 2 kali 2 berapa? Empat. 2 kali 3 berapa? Enam. 2 kali 4 8. 8. Nah, berarti setiap ininya ditambah dua, ya kan? Nah, sekarang kalau kita di perkalian tiga. 3 kali 1 sama dengan tiga. 3 kali 2 sama dengan 6. enam. 3 kali 3 9. 9. 3 kali 4 12. 12. 3 kali 5 15. 15. 3 kali 6 18. 18. Betul. 3 kali 7 21. 21. 3 kali 8
24. 24. 3 kali 9? 27. 3, oke, 3 kali 10 berarti 30. 30. Oke, satu lagi deh. Perkalian 4. Ayo. Perkalian 4 ya. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 16. 4 kali 5, 20. 20. 4 kali 6, 24. 24. 4 kali 7, 28. 4 kali 9, 32. 32. 4, berapa? 4 kali 9, 32. 32. Kalau 4 kali 10, 40. nah coba dulu kita cek dulu ya. Tadi 4 kali 7 sama dengan 28. 4 kali 8 berapa? 32. 32. 4 kali 9? 36. Yang 36. Oke, berarti 4 kali 10 sama dengan 40. Oke, untuk kelas hari ini kita akhiri sampai di sini dulu ya, Vero. Terima kasih sudah mengikuti kelas ini dengan baik. Nah, by the way, sebelum kita tutup dari materi hari ini, ada yang merasa kesulitan nggak? Kalau ada, besok kita bahas lagi. Ada? Oke, kalau gitu, besok kita ketemu lagi ya. Ya, besok kita ada classmate lagi dan besok kita akan awali dengan perkalian dulu. Lanjutan dari perkalian hari ini. Oke ya, makasih Vero. See you, bye. Mm-mm.